Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang saya taati, kepada pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang hadir maupun yang mengikuti secara langsung di rumah yang saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya makmum di belakang guru kita, pembimbing kita, murabbi kita, beliau mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu, dan makmum kepada panjenengan sedaya. Muga-muga pengajian di malam hari ini yang sekaligus kita kirim doa kepada ahli kubur kulon jenengan yang telah mendahului kita, muga-muga dipun trimo kali Gusti Allah, sehingga ahli kubur yang kita doakan ini setidak-tidaknya diringankan oleh Allah beban di alam sana, di sepuro dosani, diridani, karena mungkin orang tua kita meninggalkan dunia yang fana belum mengenal ilmu ini. Keluarga kita belum kenal dengan kesadaran, ilmu kesadaran ini. Mulane kula panjenengan wajib untuk mendoakan. Karena kita niki untung hadirin. Sebelum meninggalkan dunia yang fana, kula jenengan niki kali Allah masih diberi kesempatan untuk ngincipi, untuk mengenyam, mendalami ilmu kesadaran. Masalahnya mekaten hadirin. Ilmu kesadaran itu tempatnya di dalam qalbun, di hati. Sedangkan hati ibarat lek kula nggambaraken itu mesin. Jadi hati niku mesin. Menawi nurut dawuh Syekh Ibnu Ajibah yang kemarin disebut di kitab Iqadhul Himam, qalbun niku adalah fondasi. Ibarat rumah yang tinggi walaupun mewah, qalbun itu fondasi. Kalau fondasinya itu lemah, fondasinya itu keropos, retak, seindah bangunan tetap membahayakan.
bahasa Jawa ngebrui yang punya bangunan itu. Kalau di sini ini saya menggambarkan unduru madza fis samawati wal ard. Lo ngambil wonten surat Yunus, perhatikan yang ada di langit maupun yang di bumi itu disuruh memperhatikan. Kami mengambil suatu ibrah pelajaran. Ilmu kesadaran niku umumnya disebut ilmu makrifat. Mengenal Allah niku ilmu makrifat. Sedangkan akhir zaman ini kebanyakan orang-orang itu tidak mau ke sana. Entah itu memang tidak tahu ataupun salah di dalam penyampaian. Seakan-akan ilmu ini belum waktunya. Nunggu kapan? Apakah nunggu ketika mati belum kenal dengan Allah Sang Pencipta? Apakah Israel datang kita belum sampai mengenal ilmu kesadaran ini? Ingat, bapak ibu kita yang meninggalkan dunia, yang fana, mungkin belum kenal dengan ilmu ini. Artinya ibarat mobil, mesinnya itu error, rusak. Bapak ini hidup, ibu hidup. Dalam kehidupan ini adalah satu perjalanan. Semua itu berjalan menuju finish kembali kepada Gusti Allah Sang Pencipta. Kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulama kita Syekh Jabir baru wafat. Saudara-saudara kita kecelakaan Sriwijaya Air meninggal dunia. Semua itu miliknya Allah dan kembali kepada Allah. Artinya walaupun kecelakaan itu kembali. Lah alangkah kembali kepada Allah kok ora kenal karo Gusti Allah itu. Kembali kepada Allah tidak kenal kepada Sang Pencipta. Ya. Makanya kita doakan setiap malam Jumat bapak kita, ibu kita yang wafat belum kenal kepada Allah, padahal yang dituju adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Saya gambarkan kolbun itu mesin, isinya itu tauhid, mengisahkan Allah. Karena penyembahan yang sempurna itu penyembahan lahir batinnya bertauhid, hanya memandang Allah. Nah, karena kita tidak tahu, sehingga kita ibadahnya benar. Cuma alamatnya yang salah. Tidak tahu kemana saya ini menyembah. Nah, ini kalau kita terlanjur Israel datang. Bagaimana ma'asyiral hadirin? Padahal hidup ini hanya sekali. Bapak, ibu ini ibarat mobil mewah atau mobil. Bapak beramal itu isi daripada mobil ini. Isinya banyak. Isinya sholat, isinya zakat, isinya ibadah, isinya segala perbuatan. Itu ditaruh di mobil. Karena mau pulang, itu sangu. Jadi kita nanti bekalnya apa? Itu ditaruh di bodi mobil. Jadi jenengan itu sebagaikan bodi mobil. Yang ahli sholat, ya sholatnya ditaruh situ. Ahli ibadah, ya ditaruh situ. Kebaikan apapun ditaruh situ.
Lah mobil ini sampai apa tidak kepada Allah Sang Pencipta? Kita renung sejenak. Kadang-kadang saya baca ini buat sangunya mati. Saya baca ini nanti di akhirat begini. Saya melakukan ini besok kanggo sangune mati. Ini sudah siap. Sudah ditaruh di situ. Cuma satu ingat satu. Bila mobil yang berisi segala bekal, mesinnya itu rusak, gak sampai hadirin. Kan Anda bisa jalan. Atau salah alamat, kita tidak tahu alamat. Amal ini dibawa kemana? Sholatku dibawa kemana? Sementara kulon jenengan ki gak ero alamati. Kalau ngerti ini, ya ngerti. Semua amal alamatnya satu. Lillahi Rabbil Alamin. Kepada Allah Sang Pencipta. Tuhan yang mencipta semua ciptaan alam ini. Hadirin yang saya muliakan. Sudah benarkah mesin yang ada di dalam diri kita? Mesin itu qalbun, hati. Kemarin dalam pengajian kan disebut ya. Qalbun itu segala-galanya. Orang selamat juga karena qalbun, hati. Orang celaka juga hati. Hati kita bagaimana? Ada hati yang mukmin, ada hati yang kafir, ada hati yang munafik. Ya kita yang mana ya ini? Yang selamat hanya satu, hati yang beriman. Hati yang kafir tidak selamat. Hati yang munafik fiddarkil asfali minan nar. Allah mengatakan itu hati itu membuat orang yang memiliki hati itu ada di neraka paling bawah. Hati kafir itu hati yang menolak, menentang, itu kafir. Kalau Tuhan Allah begini kita nolak. Allah perintah sholat, jelas. Kok hati kita menolak, itu hati kafir. Banyak ya kalau diungkap. Allah perintah puasa, alah gak usah puasa. Itu hati menentang Tuhan, itu hati kafir. Kalau hati mukmin, dia tuh ikut taat tunduk kepada Allah. Sedikit sekali orang itu. Yang ketiga inilah hati munafik. Awas hati munafik. Ciri-ciri munafik disebut 3. Cuma kami merangkum 1. Orang munafik itu pura-pura. Pura-pura taat. Tapi hatinya jujur, tidak pernah taat. Untuk dirinya sendiri. Itu hati munafik. Pura-pura baik. Orang lain yang menyebut baik. Tapi hatinya sesungguhnya dia tidak baik. Bayangkan hadirin. Punya ayah? Oke, punya. Punya ibu yang melahirkan? Semua. Coba. Kira-kira orang yang dilahirkan oleh seorang ibu, ibunya dilupakan. Dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Dosa. Panjenengan ditolong orang terus gak terima kasih, malah orang itu dimarahi, orang itu dihujat. Dosa. Lupa dengan orang yang menolong, itu orang tidak mau berterima kasih. Tidak mau bersyukur, dosa itu.
Kok ditolong kok gak ngerti. Ya. Ini lupa kepada manusia. Lupa kepada ibunya. Lupa kepada ayahnya. Lebih-lebih sudah wafat. Ada yang ibunya meninggal dunia. Di sini. Ada yang ayahnya meninggal dunia. Lupa kepada ibu yang sudah meninggal dunia dan wafat. Tidak pernah ingat. Dosa itu. Makanya kita ngajak setiap malam Jumat ngaji, kita kembalikan hati kita. Bakti kepada orang tua. Datang saja berdoa bersama. Kalau ada rezeki lebih, kita sedekah untuk dimakan bareng-bareng ini nanti. Kita berpikir lebih dalam. Lupa kepada manusia, khususnya ibu dosa. Bagaimana kalau kita lupa kepada Sang Pencipta? Lupa yang telah menjadikan kita hidup di dunia. Yang memberi nikmatul ijad. Nikmatul ijad itu nikmat dijadikan ini, diwujudkan. Panjenengan jadi manusia itu nikmat. Untung tidak dijadikan seperti batu. Tidak dijadikan kaki 4. Tidak dijadikan seperti tumbuhan. Langsung lahir jadi manusia. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menjadikan? Akal tahu Allah Sang Pencipta. Tapi hati kita mengu hadirin hadirat. Saya tanya. Mengu, membelakangi. Tidak peduli kepada Sang Pencipta. Dosa apa tidak? Tolong dikoreksi hati kita. Karena kita kembali harus bersih. Kita kembali harus sadar. Itu namanya ilmu kesadaran. Bagaimana diri kita hari ini? Andaikan Israel datang, kira-kira apa yang terjadi? Surgakah atau sebaliknya? Kita harus jujur hadirin. Di dunia ini hanya tempat jujur. Walaupun di dunia ini banyak orang-orang yang mendustakan. Tapi tuntutan Allah harus jujur. Siddiq harus jujur hatinya. Qalbun itu mesin. Sudahlah jenengan amalo sing akeh. Salate bagus. Setelah mondok jadi ulama besar. Jadi ustadz-ustadzah. Haji berkali-kali. Apalagi ibadah luar biasa. Ibarat mau pergi, bekalnya bagus, banyak. Di sini ada kira-kira sing ibadah bagus, banyak ya. Berbahagialah, bekal Anda besok di akhirat luar biasa. Tapi ingat, sebanyak bekal jenengan seperti itu, kalau kolbun sebagai mesin bobrok, tidak akan sampai kepada Allah. Kolbun hati. Orang no arti ini. Dihambur-hamburkan amal itu. Ya. Mulane jenengan kula kudu hati-hati. Karena kolbun itu menentukan. Hadirin yang saya muliakan. Mumpung kita masih ada waktu. Mumpung masih ada kesempatan. Koreksi awal ini lebih baik.
Ketika kita koreksi, Allah menyatakan, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Setelah kita koreksi mesin yang ada di dalam diri kita, ada seorang yang menyadari, ya Allah, ternyata diriku tidak ada manfaatnya. Walaupun ibadah sekian banyak, sholat sekian banyak, ternyata hati sebagai mesin untuk sampai kepada Allah rusak. Mengu kepada Tuhan, membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala, berpura-pura baik di hadapan Allah, tapi jujur hatiku tidak pernah madep. Terus hidayah mudun, hadirin, menembus dari alam gaib yang menghijab ngaling-ngalingi gelanjaran, masuk ke dalam sanubari. Seumur merasa rendah saat itu, ya Allah, padahal seumur sehidup baru merasakan, ya Allah, saya kira saya orang baik, ternyata hatiku ini membelakangimu, ternyata saya penuh dosa, ternyata saya penuh maksiat, disadari itu. Terus hati bergetar penuh kerendahan. In hidayah, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Allah mengatakan, aku bersama orang yang pertama kali merendah itu. Sehingga rendahnya itu rendah yang terendah-rendahnya. Bukan rendah pura-pura. Rendah pura-pura itu merasa rendah, menangis, terus tidak ada perubahan. Itu rendah pura-pura. Hati yang pura-pura seperti itu. Tapi tidak ada perubahan, itu artinya bohong. Kalau rendah sungguh-sungguh, aku bersama orang itu. Walaupun kamu ibadahmu masih sedikit, tapi aku bersamamu. Siapa yang bersama Allah pasti selamat. La tahzan innallaha ma'ana. Ma'ana. Jangan takut. Sesungguhnya Allah berserta kami. Itu yang diucapkan Rasulullah. Mestinya kita ini ibarat hidup itu, hidup di akhir zaman ini, hidup kita ini sulit, Pak. Ayat itu turun ketika Rasulullah ada di Gua Tsur. Hidup itu kan perjalanan, toh. Jadi perjalanan hidup ini digambarkan perjalanan Rasul sangat berat. Mau dibunuh, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Singgah di Gua Tsur. Masuk ke dalam Gua Tsur. Sedang dikejar oleh tentara-tentara. Laba-laba diperental, tutupono lubang yang dimasuki kekasihku Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Laba-laba membuat rumah di situ. Di situ ada laba-laba. Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah ada di Gua Tsur. Ingat, tidak ada makanan. Dikejar-kejar musuh. Sayyidina Abu Bakar gemetar karena terdengar dari jauh rombongan orang-orang sambil berteriak untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar gemetar itu, hadirin. Sayyidina Abu Bakar tidak takut dirinya mati. Yang ditakuti Sayyidina Abu Bakar, jangan sampai kekasihku, kekasih Allah, Nabi Muhammad celaka. Dia menangis, dia takut, bukan takut dirinya.
takut kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam celaka. Dia gemetar dalam kehidupan yang sangat menyusahkan. Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah berserta kami. Itu kolbon, hati, bukan akal. Sekarang kita pinter ngomong, Allah berserta kami. Tapi diuji sedikit, hancur, berkeping-keping kolbon kita. Allah dibelakangi. Seakan-akan Allah dimarahi. Bahkan seakan-akan Allah tidak adil terhadap dirinya. Ada di wasur. La tahzan, kamu jangan takut. Ya maaf, kalau kehidupan ini kita ibaratkan seperti guasur. Banyak bahaya. Banyak binatang buas. Banyak ancaman kalau di sini mungkin. Mungkin besok belum tentu bisa makan. Karena ekonomi begitu kita teruji. Anak-anak kita mungkin belum tentu besok punya air susu ibu atau kita belikan minuman. Rasul memberi satu garis bawah. Umatku, la tahzan. Kamu jangan takut, jangan susah. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah berserta kami. Loh, ini mesin hadirin. Mesin ini bisa jalan membawa amal, membawa ibadah asal Allah berserta kami. Di sini tempatnya. Bukan di sini. Kula jenengan apal Allah berserta kami dimanapun Allah melihat kami, dimanapun Allah melindungi kami, tapi masih di sini. Hati tidak pernah ngereken Gusti Allah. Sholat pun Allah tidak pernah direken. Hati kita tidak memandang Allah, hati kita memandang selain Allah. Memandang dunia, memandang jabatan, memandang ekonomi, memandang kesusahan, memandang kebahagiaan. Mestinya Allahu Akbar, madep. Tapi kita Allahu Akbar, lesan kita, pikiran kita tidak pernah kepada Allah. Ini tidak pernah kita pikirkan. Seakan-akan masa bodoh. Padahal wajib untuk madep kenal kepada Allah. Wajib fardu ain. Kita masa bodoh. Ditipu oleh nafsu, gak popo, Allah Rahman Rahim. Kamu pasti selamat, kamu ibadahmu 5 waktu di masjid, kamu pasti selamat. Tertipu oleh nafsu. Ya. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi pertama kali ketika Allah menurunkan di bumi, kita dilahirkan. Pertama kali bukan sholat. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, ya bukan haji. Kewajiban awal itu kenal dulu kepada Allah. Ma'rifatul ilahi, kenal kepada Allah itu realisasi daripada syahadat. Kenal pada Allah itu realisasinya syahadat. Karena syahadat itu penyaksian. Asyhadu alla ilaha illallah. Menyaksikan Allah Tuhan. Menyaksikan itu bukan angan-angan. Tapi betul-betul menghadap, betul-betul tahu. Betul-betul kenal kepada Allah. Sedangkan kita syahadat itu syahadat lesan, ucapan. Hati kita belum kenal. Jujur aja. Al-Fakir saya sendiri. Berkali-kali syahadat. Tapi jujur hati tidak pernah bersyahadat. Hati tidak pernah kenal kepada Allah.
Ya. Kira-kira kalau kita pulang ya apa ini? Padahal inginnya husnul khotimah. Tapi kenal kepada Allah kok belum. Kenal kepada Allah, Allah wajibin alal insani. Kepada manusia kita. Ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kenal dulu kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Hati, mesin ini. Kita tahu siapa sang pencipta, Allah. Hanya tahu, tapi hati tidak pernah menyadari. Kalau Allah sang pencipta, mestinya ketika kita melihat ciptaan, hati kita langsung ingat, itu ciptaan Allah. Hati. Siapa yang menciptakan dirimu? Allah. Siapa yang beri rezeki dirimu? Allah. Mestinya ketika dapat rezeki eleng, ini dari Allah, tapi tidak pernah. Rezeki itu karena usahaku, terus dibuat sombong sekalian. Itu namanya mengu. Astagfirullahaladzim. Sejauh ini kerusakan batin kita, hadirin hadirat. Sejauh ini bobroknya rohani kita kepada Allah. Berkemul syahadat, tapi hati kufur, bahkan munafik. Maaf, ini kami sendiri, bukan orang lain. Atau panjenengan yang ngaji di sini. Yang mendengarkan saya tidak tahu. Jujur saja. Jiwa kita ini bobrok, tidak bisa berjalan menuju Allah. Kenal saja belum. Berkemul dengan sholat. Berkemul dengan syahadat. Berkemul dengan bacaan Al-Quran. Bahkan berkemul dengan mujahadah. Tapi jujur hati tidak pernah ingat Allah. Jangan pura-pura. Kita ingatkan. Jangan pura-pura di dalam persembahan dan penyembahan kepada Allah. Ojo mung pura-pura. Jangan hanya acting saja di dalam penyembahan kepada Allah. Dan danono disik mesin rohani ini. Kolbun. Servis dulu mesin jiwa ini. Kalau kita pulang kembali kepada Allah. Sudah berjalan berhadapan dengannya. Karena mesinnya baik. Ingat. Ada hukum, ada dua. Kesimpulan saya. Hukum ini yang akan mengadili. Bapak akan diadili. Saya, panjenengan akan diadili. Semua, maaf nih, akan diadili. Satu hukum dunia, dua hukum akhirat. Di dunia saja nanti akan diadili. Walaupun sementara bergelimang dengan keindahan, tapi keadilan Allah akan muncul di dunia. Kalau di dunia lolos, lebih berat ada di akhirat. Jangan berpura-pura. Ada saudara kita, maaf saya tidak nyebut nama. Itu benar-benar kejadian nyata. Keluarganya cerita pada saya. Yang kedua ada di daerah kota di sebelah barat, kota Malang. Itu kejadian nyata. Hukum alam akan diberikan. Gini ceritanya. Termasuk yang di daerah Pasuruan. Ada seorang bagus ibadahnya. Tapi sukanya mencela orang lain. Itu nanti ada hukum alam. Orang ahli mencela itu ada hukum alam. Kita sering mencela orang lain. Suka menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan orang lain yang halus itu mengingatkan orang lain di hadapan orang banyak. Iku podo karo jatuh wong liya. Pernah ibu mengingatkan orang lain di hadapan orang banyak, itu podo karo mencela dan menjatuhkan orang lain.
dilarang. Menghujat, mencela. Wailul likulli humazzatil lumazah. Neraka wail. Kita tidak pernah memikirkan itu. Kita memikirkan sholat, memikirkan ibadah, memikirkan yang lain-lain. Tapi tidak pernah memikirkan jiwa kita. Kita sering mengumpat, sering mencela orang lain. Wailul likulli humazzatil lumazah. Allahu Akbar. Neraka welah bagi setiap orang yang ahli mencela. Di antara mencela itu ngelingno wong di ngarepe wong akeh. Apalagi membuat suatu statement yang bukan disebar supaya orang itu jatuh, itu lebih parah. Jabute soro karena sudah berupa tulisan, sudah berupa pengajian gini nih, didengar orang banyak. Sulit jabutnya. Itu adalah dosa jariah. Walaupun sudah mati mengalir dosa itu. Ada orang itu penggaweane ngoten niku. Suka mencela orang. Orang mujadah dicela. Seingat saya begitu. Gitu ya gitu. Merasani orang lain. Hukum Allah dua. Di dunia akan terjadi nih. Hukum alam. Satu saat sakit. Ketika sakit, naza. Sebelum mati beberapa hari itu, nun sewu. Keluar dari mulutnya itu darah hitam dan nanah. Jadi ketika sebelum meninggal dunia niku nggih metu darah dan nanah. Busuk luar biasa ini. Sehingga keluarganya ndak ada yang datang. Tamu-tamu udah ada yang nyambang. Jarak jauh sudah busuk ini. Darah dan nanah. Itu hukum alam. Sebelum di akhirat sudah ditunjukkan itu. Sehingga tinggal anaknya pun enggan nunggoni. Karena keluar berbau busuk. Ketika berbau busuk, mati. Ketika mati, tubuhnya berbau busuk. Sehingga sing nyelawat itu enggan. Ini kejadian nyata. Di daerah Pasuruan pun begitu. Gampang ngenyek wong apik dinyek, dipoyoi. Hati-hati ya. Orang baru tobat, wah kalau apa, macam-macam tuh. Hukum alam berkata dan terjadi sebelum mati. Kena liver. Ini apa ya? Pecah livernya. Sehingga keluar darah dari mulutnya, dari hidungnya, bau busuk. Sampai meninggal dunia. Itu hukum alam. Orang suka sodakoh. Itu nanti ada hukum alam. Ya, ibu suka sodakoh. Walaupun kepada anak kecil sebuah permen, niat karena Allah. Karena Allah. Ada orang tidak punya, misalkan ada di jalan, ada orang nyekat ngewangi 2.000, 1.000, niat karena Allah. Hukum alam, Allah memberi hidayah. Orang anggap ahli maksiat. Innas sodakota latutfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya orang loman sodakoh kepada yang lain karena Allah mencegah ghadabar rabbi, mencegah marahnya Tuhan. Wa tadfa'u an mitatasu. Ini yang paling penting. Orang yang loman sodakoh, hukum alam mengatakan orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah karena sodakoh mencegah mati su'ul khotimah. Orang loman matinya tersenyum. Mujahadah itu loman karena panjang dongakno Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah.
Loman dengan doa, mendoakan semua orang. Ya Allah barokahilah semua makhlukmu. Tapi harus konsekuen. Kalau sudah bicara, muni Allahumma barik, semua panjang barokai makhluk, panjenengan, ya ojo jahat karo makhluk. Dongakno makhluk tapi makhluknya dijahati, itu kan namanya bertentangan, kontradiksi. Kalau sudah Allahumma barik fima khalaqta, harus baik dengan makhluk. Apalagi dengan manusia, jangan membenci. Itu baru hukum Allah. Wa tadfa'u ghadabar rabbi. Panjenengan tidak akan dimurkai oleh Allah. Bahkan meninggal dunia tidak akan su'ul khotimah. Orang yang melanggengkan mujahadah, doa-doa untuk umat, orang itu matinya husnul khotimah, bahkan harum baunya. Ya tanya, ini ada teman kami yang diberi banyak keramat ibunya. Ketika ada teman pengamal, ada orang yang doa seperti itu mati, baunya harum, sama berkali-kali. Itu karena hukum dunia, hukum alam. Orang loman baunya harum. Bukan hanya bau ini, baunya harum, orang lain sama memuji saking harumnya. Harumnya orang itu. Jangan sampai jamaah pengajian ini baunya busuk. Oh iku dulu begini, itu busuk. Oh si fulan itu dulu begini, itu busuk. Tapi kalau si fulan itu baik, itu harum namanya. Artinya Allah menjadikan saksi orang itu. Wa tadfa'u anmi tatasu. Orang itu tidak akan mati dengan menangis, tapi mati dalam keadaan tersenyum. Itu hukum alam, hadirin. Kalau kita pura-pura, ya hukum alam berbunyi. Kamu akan ditinggal oleh orang temanmu. Karena kamu pura-pura, walaupun kau tutupi sebaik apapun, serapi apapun, hukum alam akan terbongkar. Tapi kalau tidak dibongkar oleh Allah, masih ada hukum yang paling penting. Hukum akhirat yang maha adil. Walaupun panjenan lungguh sak koncono, sak seleret benci karo kancane. Hari ini tidak terbongkar hukum dunia, hukum akhirat terbongkar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan dinampakkan kesalahan walaupun satu dzarrah kejelekan besok dipun tuduhaken. Itu hukum akhirat, lebih adil lagi. Maka jangan pura-pura. Hati manusia ada yang hati munafik, hati yang pura-pura. Pura-pura jadi ustadz, pura-pura jadi pengajian seperti ini saya. Tapi sesungguhnya masih jahat, masih membenci orang lain. Berpura-pura jadi orang baik, tapi serakah. Ini bukan orang lain kan, ini saya sendiri, pribadi saya. Paling tidak selamat ya mungkin saya, karena banyak kepura-puraan di hadapan panjenengan. Stop, jangan seperti itu. Ayo kembali kepada Allah. Ingat, hati, kolbun adalah mesin. Kolbun itu mesin, kalau mesinnya bobrok selamanya tidak akan sampai kepada Allah. Ayo pada kesempatan ini kita taubat. Menangis itu di dunia. Merasa dosa itu di dunia. Kalau sudah di akhirat tidak ada arti. Kita merasa getun, menyesal itu di dunia. Saya kira tidak ada orang yang tidak berdosa di sini. Ya mungkin ada yang berdosa besar, tapi masih tertutup, tidak dibuka. Ayo kita getun, menyesal di hadapan Allah. Masih ada waktu hadirin. Ketika kita menyesal pada titik yang terendah, disitulah kasih sayang Allah akan diberikan. Di sini banyak orang berdosa, tidak mungkin tidak dosa. Tapi yang dosa besar, kita tutupi dengan kopiah, kita tutupi dengan dingkluk. Ayo kita buka di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha pengampun, maha penyayang. Kesempatan di malam hari ini. Berapa
Orang yang berpura-pura baik sudah meninggalkan dunia yang fana. Piro, jenengan ojo cilik hati. Latih kerendahan itu dimanapun. Karena kalau kita selalu rendah, selalu merasa penuh dosa, hukum alam akan berkata, kamu adalah kekasih Allah. Walaupun orang menganggap kamu adalah orang jelek, tapi Allah memberi karunia, matimu akan tersenyum karena ampunannya. Hukum alam akan terjadi, hukum akhirat adalah ampunan. Mari Bapak Ibu, apa arti air mata diberikan oleh Allah kepada kita? Kalau tidak kita gunakan dan tidak kita berdayakan. Ibu punya susah apa sih? Bapak punya masalah apa? Masih ingatkah dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apakah sudah lupa? Masih ingatkah kesalahan kita kepada ibu kita yang menyusui? Apakah kita lupa? Masih ingatkah kita menfitnah teman kita sehingga hidupnya kehancuran, penuh hancur? Dia menderita selama-lamanya karena ucapan kita. Dia menderita selamanya, malu di mana-mana karena fitnah yang kita lakukan. Masih ingatkah itu Bapak, Ibu, saudaraku? Mungkin malam hari inilah kita sowan kepada Allah dengan penuh kerendahan. Kerendahan yang bukan pura-pura, tapi kerendahan yang paling rendah. Menangislah walaupun itu di dalam hati. Karena Allah sebagai saksi yang maha adil. Tanyakan siapakah diriku? Pantaskah aku besok ketemu Rasulullah SAW? Pantaskah ketika aku dijabut Israel dengan halus dan lembut? Tanyakan kepada dirimu, kepada diri kita. Pantaskah ketika nyawaku lepas Allah meridhoi? Pantaskah itu? Tanyakan kepada hati kita. Mumpung ada kesempatan hadirin. Kalau Al-Fakir sudah luar biasa hancurnya. Sudah sangat rendah serendah-rendahnya. Tapi kerendahan hanya berpura-pura bagi saya. Sangat parah diri kami hadirin hadirat. Jenengan jangan seperti itu. Kalau dingkluk yang sungguh. Kalau merenung dosa yang sungguh-sungguh. Kesempatan hanya sekali. Ingat Allah mboten sari. Segala ucapan dan perbuatan akan dimintai pertanggungan jawab. Saya tanya sekali lagi, adakah yang selamat dari pertanggungjawaban itu hadirin hadirat? Kalau memang sama dengan saya, di pengajian ini adalah golongan orang-orang yang rendah. Golongan orang-orang ahli neraka yang tidak pantas masuk surga. Tapi di malam Jumat sholawat bila dibaca, diterima langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika didengar siapa baca selawat sambil menangis ini, siapakah menyebut-nyebut asmaku dengan penuh kerendahan? Rasul datang di malam Jumat dan hari Jumat selawat diterima langsung. Ya mungkin Kanjeng Nabi datang ke sini. Ternyata yang dipandang oleh Rasulullah bajunya bagus, tapi kepalanya yang ditutupi jilbab itu bukan manusia hadirin. Kepala yang ditutupi topi putih seperti saya dipandang oleh Rasul bukan manusia. Karena sudah terlalu banyak dosanya. Tapi Rasulullah memberi syafaat. Rasulullah diperintah oleh Allah memberikan pertolongan bagi hamba yang penuh dosa dan mengakui dosanya. Ya Allah. Pada malam hari ini mari kita berselawat karena Rasul menunggui kita di sini. Di mana banyak orang mabuk-mabukan, banyak orang bersendagurau, beramai-ramai, bersenang-senang. Kita datang mencari Rasulullah, memanggil Rasulullah untuk hadir.
Dan di sini mohon untuk disyafaati hadirin hadirat. Mumpung ada kesempatan. Sing durung ngapal nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Monggo Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Kita panggil Rasulullah. Monggo. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Penuh kerendahan hadirin. Ya Sayyidi ya Rasulullah. 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 Al-Fatihah. Ya, moga-moga Allah meridhoi kita orang penuh dosa, kita orang yang paling jelek, ngaku saja di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Kanjeng Nabi lebih mboten tega dumateng kula njenengan. Muga-muga pengajian ini dibarengi hidayah. Allah meridhoi kita semuanya. Meridhoi bangsa Indonesia, bangsa umat manusia, semuanya dapat hidayah, ampunan. Jangan kecil hati, merendahlah karena hukum alam. Orang yang merendah akan dicintai semua makhluknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.